Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, thumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Masjid Ubay bin Ka'ab yang semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam sebuah majlis ilmu yang semoga nanti di akhir majlis kita dikatakan qumu maghfuran lakum, berpencarlah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan teruntuk Nabi kita, junjungan kita dan panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan materi kita, yaitu pada Qasasul Quran, tepatnya pada kisah Nabiullah Adam alaihi salam, yang Allah salah satunya sebutkan di dalam surat Al-A'raf, di mana terakhir kali kita tengah membahas kisah Adam alaihi salam bersama dengan iblis. Ya. Perselisihan Nabi Adam alaihi salam dengan iblis, dan awal mula permusuhan antara Adam alaihi salam beserta anak keturunannya dengan iblis dan anak keturunannya sampai hari kiamat. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Pada ayat ini Allah sebutkan terakhir kali, ya, materi yang kita bicarakan di mana iblis alaihi minallahi al-la'nah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan umurnya. Ya. Setelah dia melakukan pembangkangan, yaitu menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di hadapan Adam alaihi salam. Ya. Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat, termasuk di sana ada iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka iblis pun menolak, ya, melakukan pembangkangan. Tidak cukup sampai di situ, tapi juga istakbar, dia pun sombong. Ya, lam yakun minas sajidin, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka oleh karena pembangkangan dan kesombongan yang dilakukan iblis, maka dia pun dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba yang kafir. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Kita sudah berbicara tentang kufur yang disebabkan oleh pembangkangan. Pembangkangan ini tidak hanya sebatas meninggalkan perintah, ya. Tidak hanya sebatas meninggalkan perintah, tapi dia meninggalkan perintah disertai dengan apa? Penolakan, ya. Disertai dengan penolakan perintah itu. Nah, karena ada orang yang menerima perintah tapi dia meninggalkan perintah tersebut karena dorongan hawa nafsu, ya, atau malas-malas dan lain sebagainya, ya. Tapi iblis ini, ya, Allah kategorikan lam yakum minas sajidin. Ketika ditanyakan kepadanya, qala ma man'aka alla tasjuda idh amartuk, ya, apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan kepada engkau untuk sujud kepada Adam alaihi salam? Ya, dia bilang
Di antara kesombongannya adalah dia bilang ana khairum min. Saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Ini adalah salah satu jenis kesombongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal kibr batrul haqq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Ya. Iblis ini sudah memandang Adam alaihissalam lebih rendah darinya, karena dia merasa diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ya. Ana khairum min, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha. Akhirnya karena kesombongannya itu, maka Allah memerintahkan kepadanya, ihbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kata Allah, turunlah kamu dari surga, karena memang surga itu bukan tempat orang-orang yang sombong. Ya. Bukan tempat orang-orang yang sombong, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang masih menyimpan apa? Kesombongan di dalam hatinya, meskipun sebesar dzarrah. Ya. Meskipun sebesar dzarrah. Maka bagaimana dengan orang yang memenuhi hatinya dengan kesombongan? Tentu hal ini tidak layak sama sekali. Makanya orang yang memenuhi hatinya dengan kesombongan diusir dengan penuh kehinaan. Ya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ya. Karena orang yang sombong ingin dengan kesombongannya itu dia mengangkat derajatnya, membesarkan kedudukannya, ya, membesarkan namanya, tapi Allah memberikan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Ya. Allah memberikan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Ini adalah balasan untuk orang-orang yang berusaha meraih apa yang dia cita-citakan dengan jalan apa? Dengan jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin dapat harta warisan dengan cepat, apa yang dia lakukan? Dia bunuh orang tuanya. Padahal orang yang membunuh, ya, tidak akan mendapatkan warisan. La yarithul qatil. Ya, sebagaimana disabdakan, orang yang membunuh tidak akan mendapatkan warisan. Ya. Artinya dia diberikan apa? Kebalikan dari apa yang dia maksudkan. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Qala fakhruj minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Lantas setelah diusir, ya, iblis ini meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sudah dikategorikan termasuk makhluk yang kafir, orang yang kafir, tapi masih tahu berdoa. Ya. Dia masih tahu berdoa. Dia bilang, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Kenapa dia meminta? Karena dia tahu bahwasanya yang dapat mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam, iblis, ya, makhluk yang hina, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tahu kalau mau berdoa kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makhluk yang paling lemah adalah makhluk yang tidak mampu, bahkan untuk berdoa tidak mampu. Ya salam. Ya. Ada orang yang nggak mampu buat berdoa, ini adalah orang yang paling lemah. Kenapa? Karena iblis saja yang terlaknat, yang durhaka, dia masih tahu bagaimana cara berdoa. Dia minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah bodohnya orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Ya. Orang-orang yang meminta kepada selain Allah, iblis saja masih tahu bagaimana berdoa. Ya. Dia kalau mau berdoa kemana? Langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia adalah makhluk yang paling durhaka. Sekarang ada orang yang mengaku, saya adalah orang yang banyak berdosa, kalau saya berdoa langsung kepada Allah nggak akan dikabulkan, makanya harus melewati apa? Syekh fulan, wali fulan, ya, ilan, kuburan, keramat ini dan lain sebagainya yang dapat mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada khata. Ya. Ini adalah cara yang salah, keliru. Ya. Iblis aja tahu caranya berdoa, langsung minta kepada Allah, nggak perlu datang ke kuburan, nggak perlu harus apa? Meminta keberkahan ini itu dan lain sebagainya, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau iblis saja dikabulkan permintaannya, maka bagaimana dengan Anda yang
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Dia pun bilang, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah umur saya sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzarin. Allah jawab permohonannya, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan umurnya. Terkait masalah makhluk yang ditangguhkan umurnya ini sudah kita bicarakan, ya. Kalau dari golongan malaikat, ya, artinya selain manusia, maka sudah kita bicarakan sebelumnya. Di sana ada sebagian ulama yang mengatakan berdasarkan hadis yang dhaif, ya, bahwasanya di antara makhluk yang ditangguhkan oleh Allah di sana ada malaikat Jibril, ada malaikat maut, ada malaikat Israfil, ya. Adapun dari golongan manusia, meskipun di sana ada sebagian dari golongan kaum muslimin yang meyakini bahwasanya ada juga dari golongan manusia yang ditangguhkan, ya. Artinya dia tidak dimatikan sekarang, ya. Sampai hari kiamat baru nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada yang meyakini hal itu, ya. Di antaranya yang diyakini adalah Nabiullah Khidir alaihi salam dan juga Nabiullah Ilyas, ya. Ada yang meyakini hal tersebut, akan tetapi hal ini sudah kita perbincangkan terkait masalah dalil yang menunjukkan bahwa yang betul adalah kebalikannya. Artinya dari golongan manusia tidak ada yang ditangguhkan, ya. Adapun Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam sekarang masih hidup, ada di langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat, ya. Ketika tugasnya sudah selesai membunuh Dajjal, ya, Al-Masih Dajjal, maka setelah itu Nabiullah Isa alaihi salam pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani. Setelah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umurnya ditangguhkan, maka sekarang dia ungkapkan apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Ya, ini pun sudah saya sampaikan, sekedar mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, ya. Ini ada di dalam Al-Qur'an, ya. Perkataan yang diungkapkan oleh iblis al-la'in, ya. Musuh manusia, ya. Musuh kita yang sudah Allah sampaikan, ya, berulang-ulang di dalam kitabnya. Seharusnya kita ambil pelajaran dari sini, ya. Dia mengatakan, qala fabima aghwaytani, ya Rabb, dikarenakan engkau telah menyesatkan aku. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, niscaya aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Aku senantiasa la aqudanna, di sana ada taukid, ada ta'kid, ya, ada penekanan darinya. Saya benar-benar, karena engkau telah membuat aku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalangi Bani Adam, ya, seluruh keturunan Adam, termasuk Adam alaihissalam, dari jalanmu yang lurus, ya. Seakan-akan dengan begitu dia apa? Menabuh genderang peperangan, ya. Kepada siapa? Kepada umat manusia, ya. Dia sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan berani, ya, ingin apa? Menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, ya. Lihat, ya, kebodohan iblis, ya, al-la'in, ya. Dia mengira ini adalah apa yang dia sudah simpan di dalam hatinya, dikarenakan hasadnya, kedengkiannya terhadap Adam alaihissalam. Dia menyimpan sesuatu yang hakikatnya Allah mengetahui apa yang disimpan di dalam hatinya. Maka dia pun minta kepada Allah, ya Allah, tangguhkan saya. Buat apa dia minta untuk ditangguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala umurnya? Supaya apa? Ya, setelah diijabah, ditangguhkan umurnya, baru dia ungkapkan apa yang disembunyikan di dalam hatinya. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
Ya. Dia ungkapkan apa yang dia sembunyikan. Dia kira Allah tidak mengetahuinya, padahal Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui setiap yang terdetik di dalam hati makhluknya. Ya. Akan tetapi Allah mengabulkan permintaannya bukan berarti karena apa? Karena dia adalah makhluk yang berhak menerimanya, akan tetapi ini min bab istidraj. Ya Allah mengabulkan permintaannya karena di sana ada apa? Ada azab ternyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan berarti setiap yang diinginkan kemudian dikabulkan otomatis maka itu menjadi nikmat baginya, tidak. Ya. Iblis ketika meminta kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya, lantas dikabulkan oleh Allah, bukan berarti ketika ditangguhkan umurnya itu menjadi nikmat, tidak. Tapi justru itu menjadi apa? Sebab azab yang pedih baginya. Ya. Sebab laknat yang pedih baginya. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Oleh karenanya ketika kita berdoa kemudian Allah menangguhkan apa yang kita inginkan, bisa jadi di sana ada kebaikan bagi kita. Ya. Di sana ada kebaikan bagi kita, karena hakikatnya setiap doa yang kita panjatkan satu bernilai ibadah. Ya. Kemudian yang kedua ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang ditangguhkan atau menjadi apa disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya di akhirat kelak untuk kita. Ya. Ya. Sedangkan apa yang kita inginkan belum tentu itu menjadi sesuatu yang baik kalau betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi doa yang kita panjatkan itu menjadi apa? Menjadi penghalang dari musibah. Ya. Musibah yang sebelumnya mungkin sudah ditakdirkan, sudah dicatat pada catatan malaikat. Ya. Pada catatan malaikat, kemudian karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka catatan yang ada pada malaikat tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara tentang catatan takdir manusia, maka di sana ada beberapa catatan. Yang pertama adalah fil kitabil mubin, ya. Fil kitab al mubin fi lauhil mahfuz. Itu catatan yang tidak akan pernah berubah. Dan catatan itu adalah catatan yang pertama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun catatan berikutnya adalah catatan yang ada pada malaikat, di mana ketika seorang manusia diciptakan di dalam rahim ibunya, maka diutuslah seorang malaikat. Fayursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Maka diutus seseorang malaikat, maka malaikat itu pun mencatat. Ya. Malaikat mencatat. Fakataba rizqah, ya, dicatat rezekinya, ajalnya, ya. Kemudian amalnya, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Catatan yang ini yang Allah sebutkan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Dia kehendaki dan Allah menetapkan yang Dia kehendaki. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Dan catatan ini pula yang disebutkan bahwasanya apa? Doa itu adalah ya, yang menghapus takdir. Yang maksudnya atas catatan takdir yang ada pada malaikat. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya. Sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, ya, maka niscaya aku akan menghalangi mereka, senantiasa menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Dalam hal ini, ya, kita sudah berbicara tentang masalah takdir, ya. Di mana pada ayat ini Allah menyebutkan iblis berdalih dengan takdir untuk apa? Untuk membenarkan niat jahat yang sudah dia rencanakan. Qala fa bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ya. Dia berdalih dengan takdir untuk apa? Membenarkan keburukan yang sudah dia rencanakan. Dan ini adalah ya, perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Berbeda jauh dengan apa yang diucapkan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam ketika beliau mengatakan wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud kalau tidak salah, ya. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum. Ya. Kata Nuh alaihi salam kepada kaumnya,
Ya. Sesungguhnya nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian apabila aku ingin menasihati kalian. Kalau in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Kalau Allah berkehendak menyesatkan kalian. Ya. Ini berdalil dengan apa? Dengan takdir pula. Nah, Nabi Nuh alaihissalam berdalil dengan takdir pula atas ketidakmampuannya untuk apa? Menyebabkan kaumnya mendapatkan hidayah. Kalau ternyata Allah menginginkan kesesatan bagi mereka. Ya. Nah, begitu juga dengan apa? Dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika beliau mengatakan in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna. Ya. Wa anta khairul ghafirin. Kata Musa alaihi salam, ya, sebagaimana disebutkan, in hiya illa fitnatuk. Hal itu tidak lain adalah cobaan darimu ya Rabb. Ya. In hiya illa fitnatuk. Kisah ini disebutkan ketika Nabiullah Musa alaihi salam membawa 70 orang yang terpilih dari kaumnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka digoncang. Ya. Digoncang ya ketika mereka berada di atas gunung. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun bertawasul dengan apa? Dengan i'tiqadnya, dengan keyakinannya terhadap qada dan qadar Allah, dengan mengatakan in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Kata Musa alaihi salam, hal itu melainkan tidak lain adalah cobaan darimu ya Rabb. Engkau dengannya menyesatkan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau pun memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna. Ya. Engkau adalah pelindung kami. Faghfir lana warhamna. Maka berikanlah ampunan kepada kami dan rahmatilah kami. Ya. Lihat perbedaannya antara Nabiullah Nuh, Musa alaihi salam dan perkataan iblis. Ya. Nabiullah Nuh alaihissalam berdalil dengan takdir untuk apa? Menunjukkan ketidakmampuannya, ya, untuk memberikan hidayah kepada orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa alaihissalam berdalil dengan takdir untuk apa? Bertawasul dengan i'tiqadnya terhadap takdir untuk memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah sebuah keharusan bagi orang yang beriman mengakui adanya takdir, yang mana hakikatnya setiap yang terjadi di muka bumi ini semuanya berdasarkan kehendak kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang melakukan kekufuran, ada orang yang melakukan kemaksiatan, ada orang yang ini, ada orang yang seperti itu, ada orang yang baik, ada yang buruk, ada yang zalim, ada yang adil dan lain sebagainya. Semua itu Allah Maha mengetahui. Allah sudah mengetahui. Allah yang menakdirkannya. Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Ya. Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Tapi juga kita meyakini bahwasanya manusia juga punya peran, punya kehendak. Makanya dia berhak untuk untuk diadili. Ya. Berhak untuk mendapatkan pahala, ya, pujian, balasan yang baik apabila dia melakukan kebaikan, karena dia juga punya andil. Ya. Dia punya kehendak dan dia nggak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Sebagaimana tadi sore sebelum kita ke masjid ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah maghrib. Apakah kita akan betul-betul hadir di majelis ilmu atau ditelepon sama istri harus pulang ke rumah, ternyata tidak bisa hadir sama sekali. Ya. Ada sesuatu darurat yang lain dan lain sebagainya. Ya. Itu semuanya tidak kita ketahui sebelum hal itu terjadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui semuanya. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Kita meyakini Allah Azza wa Jalla yang mencipta segala sesuatu, tapi juga kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya dalam melakukan perbuatan kita juga punya kehendak dan tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berkehendak maka hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang berkehendak maka hendaklah dia kufur. Silakan. Ya.
Yang setelah datang bayinat, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, keterangan dari nabinya, maka setelah itu manusia memiliki pilihan. Ya, dia memilih, ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kata Allah, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum. Ya, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan senantiasa menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sabrah ibnu Abi Fakih, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi turuqihi. Sesungguhnya setan menghalangi anak Adam dari semua jalannya. Faqa'ada bi tariqil Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, maka setan itu pun pertama kali menghalangi manusia di jalan ketika dia ingin masuk Islam. Bi tariqil Islam. Faqala atuslim wa tadharu dinak wa dina abaik. Qala fa'asahu fa'aslam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan ini berkata, yang memberikan bisikan-bisikan, apakah kamu ingin masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu yang sudah dianut oleh orang-orang terdahulumu? Ya. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan dia, bagaimana kamu kok bisa masuk ke agama Islam? Orang tua kamu, nenek moyang kamu dahulu yang terhormat, mereka juga orang-orang yang cerdas dan lain sebagainya. Kenapa mereka enggak memeluk agama yang kamu peluk sekarang ini, yang kamu ingin peluk sekarang ini? Kenapa kamu kok tiba-tiba mengikuti agama yang dibawa oleh seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis? Ya. Mereka ingin apa? Memberikan keraguan-raguan di sana. Kamu lebih mulia daripada mengikuti agama yang dia pikir hina. Ya. Fa'asahu fa'aslam. Maka orang ini pun ketika dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tekadkan niatnya, dia pun menyelisihi bujukan rayuan setan tersebut dan tetap masuk Islam. Qala faqa'ada lahu bi tariqil hijrah. Maka kemudian yang kedua, setan ini pun menghalanginya dari jalan berhijrah. Ya. Qala atuhajir wa tad'u arbaka wa sama'ak. Inna ma mathalul muhajir kamathali kalfarasi fit tiwal. Ya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, dia pun menghalangi orang yang ingin melakukan hijrah. Di jalan hijrah dia halangi. Maka dia katakan kepada orang-orang yang ingin berhijrah, ya. Ini ya ditujukan kepada orang-orang yang dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah yang mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah bersama Nabi, meninggalkan buminya, ya, meninggalkan kampungnya, ya. Atadharu ardhak wa sama'ak, apakah kamu meninggalkan, ya, tanah dan langit kalian, ya. Inna ma mathalul muhajir, sesungguhnya permisalan orang yang melakukan hijrah itu adalah kal farasi fit tiwal, seperti kuda yang diikat, pelananya diikatkan ke pohon. Kemanapun dia berjalan, dia hanya berputar-putar di situ saja, nggak akan kemana-mana. Ya. Jadi permisalan orang yang berhijrah itu adalah seperti kalfarasi fit tiwal, ya. Seperti kuda yang diikat, dia nggak akan kemana-mana, di situ aja. Jadi ngapain untuk kamu tinggalkan kampung, rumah, tanah kamu? Ya. Fa'asahu fahajara. Ya. Rasulullah pun sekali lagi mengatakan, orang ini pun menyelisihi bujuk rayuan setan tersebut dan dia tetap melakukan hijrah. Faqa'ada lahu bi tariqil jihad. Maka sekali lagi setan pun menghalanginya di jalan jihad dengan mengatakan, atuqatil fatuqtal wa tunkahul mar'ah wa yuqassamul mal. Apakah kamu ingin melakukan jihad sedangkan nanti kamu akan terbunuh dan istri kamu dinikahi sama orang lain, harta kamu diwarisi dan dibagi-bagikan? Ya. Ini bisikan-bisikan yang dihembuskan oleh setan. Qala fa'asahu faqatal. Maka sekali lagi dia pun menyelisihi bujuk rayuan setan tersebut
dan dia pun tetap ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fa'ala dzalika minhum famata kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahul jannah." Maka barang siapa yang melakukan hal itu di antara mereka, orang-orang yang dibisikkan tadi, digoda tadi, ya, dihalang-halangi jalannya oleh setan ketika dia setiap kali ingin melakukan kebaikan, ya, senantiasa dia selisih, ya. Ya. Tidak dia ikuti rayuan setan tersebut, ya. Barang siapa yang melakukan hal itu di antara mereka, famata, maka dia meninggal dunia, setelah itu dia meninggal dunia, fakana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahul jannah. Maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Au qutil fakana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahul jannah, au gharik fakana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahul jannah, au waqasahu dabbah fakana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi mati, atau dia terbunuh, atau dia tenggelam, atau dia terpukul oleh hewan tunggangannya sendiri, oleh kendaraannya sendiri, tertabrak oleh kendaraan, kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya yang nikmat. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, setan itu senantiasa menggoda manusia, menghalang-halangi manusia untuk melakukan kebaikan, ya, menghalang-halangi manusia untuk melakukan kebaikan, ya. Nah, sebagaimana dalam hal ini disebutkan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang khutuwat, langkah-langkah setan, ya, untuk memalingkan hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang lurus, ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, kita lanjutkan. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim, ya. Di sini ada beberapa riwayat penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau menafsirkan ayat ini thumma la atiyannahum min baini aydihim. Kata Ibnu Abbas, ay la usyakkikannahum fi akhiratihim. Ya. La atiyannahum min baini aydihim, niscaya aku akan mendatanginya dari depannya, dari arah depan. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, aku akan membuatnya ragu-ragu tentang akhirat. Ya. Dari depan itu apa? Dibuat ragu-ragu tentang hari yang akan datang, hari akhirat, keraguan-raguan. Wa min khalfihim, dan dari belakangnya ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, uraghibuhum fi dunyahum, aku buat dia cinta akan dunia, ya. Naam. Wa an aymanihim ay usyabbih alaihim amra dinihim, ay dari sebelah kanannya aku datangi dia. Kata Abdullah bin Abbas, aku buat dia mendapati kerancuan-kerancuan di dalam perkara agamanya, ya. Sebagian lain mengatakan, Qatadah rahimahullah taala menafsirkan ayat ini wa an aymanihim, maksudnya adalah fi hasanatihim, ya, min qibali hasanatihim, dibuat dia apa? Tidak antusias untuk melakukan kebaikan, menunda-nunda kebaikan. Setiap kali ingin melakukan ibadah menunda-nunda, ya. Nah, bermalas-malasan dan lain sebagainya, tidak semangat, ya. Hadir di majelis ilmu malas-malasan, ya. Salat sunnah juga malas-malasan dan lain sebagainya, ya. Wa an syama'ilihim, dan dari sisi kirinya aku datangi dia dari sebelah kiri, min qibali sayyi'atihim, ya. Artinya ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, aku buat dia apa? Terngiang-ngiang dengan kemaksiatan yang sudah dia lakukan. Maksudnya apa? Dibuat dia rindu untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Dibuat dia ingin untuk mengulangi kemaksiatan yang sudah dia lakukan, ya. Karena terkadang ada orang yang mendapati kenikmatan itu ketika dia melakukan kemaksiatan, wala haula wala quwata illa billah, ya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang
diberikan atau merasa nikmat manis, ya, kemanisan, kelezatan yang luar biasa ketika melaksanakan ketaatan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Ya. Dijadikan kesenangan hatiku adalah di dalam sholat, ya. Merasakan kenikmatan di dalamnya. Ya. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Wa an syama'ilihim, ya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Nah, kata para ulama, ya, tadi setan sudah berjanji, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Naam, dia akan mendatangi manusia dari 4 sisi tersebut, depan, belakang, kanan dan kiri. Ya. Kata Qatadah, setan tidak mengatakan akan mendatangi manusia dari atas, ya, dari atasnya. Kenapa? Kata beliau, karena sesungguhnya dia tidak dapat menghalangi manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila sudah datang. Nah, apabila sudah datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak bisa menghalanginya. Kapanpun Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada hambanya, maka sekali-kali setan tidak akan pernah bisa menghalangi hidayah tersebut untuk sampai kepada hamba tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. 4 hal ini yang patut kita waspadai bersama. Ya. Bahkan kata para ulama, seandainya kita bisa waspada, ya, dalam hal 4 ini, ya, niscaya kita dapat apa? Membendung dari apa? Godaan dan tipu daya iblis tadi dalam perkara akhirat, ya, keraguan-raguan dalam perkara akhirat. Maka obatnya adalah dengan memperbanyak apa? Memperbanyak mentadaburi ayat-ayat yang memuat tentang akhirat, ya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam Al-Quran begitu banyak disebutkan tentang alam akhirat. Di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak disebutkan tentang alam akhirat. Ini yang mesti kita banyak-banyak kaji, banyak-banyak renungi, ya, agar senantiasa mengingatkan diri kita akan hari akhirat, ya, akan hari akhirat. Maka dengan begitu, ya, hati kita akan senantiasa bergantung, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarak dan penuh keberkahan di dalamnya, liyadabbaru ayatihi, agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan semoga orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang berakal dapat mengingat peringatan tersebut, menjadikan hal itu sebagai peringatan baginya ketika di dunia, dan senantiasa ingat akan hari akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Begitu juga dengan perkara dunia, ya, kita mesti waspada tentang hal dunia, karena hakikatnya dunia ini la yusawi janaha ba'udah, ya. Dunia ini adalah tidak sebanding bahkan dengan sayap nyamuk, ya. Nilainya tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk, ya subhanallah. Bahkan Nabi SAW memberikan permisalan dunia ini dengan apa? Dengan bangkai kambing, ya. Dengan bangkai kambing ditawarkan kepada para sahabat, kalau ini dijual siapa yang mau beli? Berapa kalian akan beli? Ya. Kalau sahabat menjawab, ya, jangankan beli ya Rasulullah, dibagi pun kami nggak mau, gitu kan? Ya, karena sudah mati, sudah bangkai, udah gitu cacat pula ininya, ya, kambingnya, ya. Sudah lengkap sudah. Ya. Itulah dunia, itulah permisalan dunia. Enak.
Kalau dunia yang semacam ini, lantas kenapa kita berlomba-lomba mengejarnya sampai membuat kita lupa dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuzahid anfusana, ya, menanamkan kezuhudan di dalam diri kita dari perkara dunia dan ingat senantiasa, ya, akan perkara akhirat, dan itulah yang mesti kita persiapkan. Ya. Kita persiapkan untuk hari esok, karena dunia ini hanyalah sementara. Maka diantaranya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Umar, ya, kalau kamu berada di sore hari, jangan menunda sampai datangnya pagi hari. Kalau berada di pagi hari, jangan menunda sampai datangnya sore hari. Ya. Maka berbekalah, ya, berbekalah dengan apa? Dengan masa sehat sebelum datang masa sakit. Ya. Sebelum datang masa sakit. Nah, begitu juga berbekal dengan ketika kita berada dalam kondisi kaya sebelum datang masa kekurangan, kefakiran. Karena hakikatnya dunia ini seperti roda yang terus berputar. Terkadang ada di atas kemudian berbalik ke bawah. Begitu selanjutnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, ya. Dan itu adalah hari-hari yang kami putar. Ya. Terus menerus, tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya, kekayaan, kecantikan, ketampanan, ya, martabat, ya, jabatan dan lain sebagainya, tidak ada yang abadi. Ya. Oleh karena tidak sepantasnya seseorang, ya, semangat atau serakah dalam mencari perkara dunia sehingga melupakan dirinya dari perkara akhirat. Begitu juga dengan al-hasanat, ya, di mana setan mendatangi, menggoda manusia dari sisi kebaikannya. Ya. Kalau tidak bisa dia buat malas orang ini, kalau tidak bisa dia buat menunda-nunda orang ini, dia akan dorong orang itu, ya, untuk semangat melakukan ibadah sampai terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Ya. Gak bisa didorong untuk malas-malasan dan lain sebagainya, didorong, ya, ditarik gak bisa maka didorong, ya, sampai dia terjatuh, tersungkur, ya. Dengan apa? Dibuat dia semangat untuk beribadah. Kemudian beristihad dengan akalnya sendiri. Oh, kalau saya begini kayaknya lebih bagus ibadah. Kalau saya begini kayaknya lebih oke. Ya. Kayaknya lebih bagus ini itu dan lain sebagainya. Oh, ini baik, ya, menurut persangkaannya. Ya, tanpa diiringi dengan ilmu yang benar. Ya. Ini semuanya, ya, adalah tipu daya setan. Begitu juga dengan kemaksiatan. Dibuat dia teringat-ingat. Ya. Teringat akan bagaimana lezatnya ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak teman dan lain sebagainya, mendapatkan sesuatu tanpa jerih payah yang banyak, ya. Mudah, ya, itu kan. Tanpa ada tanggung jawab dan lain sebagainya, dia bisa melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kenikmatan di sana. Diingat-ingat, terbayang-bayang, sehingga dia rindu untuk melakukannya kembali. Ini juga termasuk tipu daya setan. Senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan setan yang terkutuk. Hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Setelah tadi dia mengatakan la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Niscaya engkau akan mendapati, ya, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka syakirin, ya, bersyukur. Hal ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay muwahhidin. Syakirin di sini diartikan muwahhid, orang-orang yang bertauhid. Ya. Niscaya kalau aku akan menggoda mereka ini itu dan lain sebagainya, niscaya orang-orang kebanyakan akan kafir, akan kufur, tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, jatuh ke dalam kesyirikan dan lain sebagainya. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, innama huwa dhannun minhu wa tawahhum. Sesungguhnya ini adalah persangkaan dari iblis saja. Ya. Itu persangkaan dari iblis saja. Ya. Wa qad wafaqa dzalikal waqi'. Tapi hal itu sesuai dengan kenyataannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu
fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba ayat 20, wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'u. Iblis itu telah benar-benar dapat meyakinkan mereka akan persangkaannya, maka orang-orang itu pun mengikuti iblis, illa fariqam minal mu'minin, kecuali sebagian saja dari orang-orang yang beriman. Dan faktanya yang ada adalah jumlah orang kafir di dunia ini jauh lebih besar daripada orang-orang ahli tauhid. Nah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kebanyakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah persangkaan iblis, akan tetapi faktanya dibuat fakta, sesuai dengan fakta. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Bukan berarti karena hal ini karena kehebatan iblis, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat berikutnya, wa ma kana lahu 'alaihim min sultan. Sesungguhnya iblis itu tidaklah memiliki kekuasaan apapun terhadap Bani Adam. Dia enggak memiliki kekuasaan apapun, enggak punya kehebatan apapun sehingga iblis dapat menyesatkan umat manusia. Tidak, bukan karena kehebatan dia, akan tetapi illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak, melainkan hal itu agar kami mengetahui siapa yang benar-benar beriman akan hari akhirat di antara orang-orang yang masih ragu terhadap alam akhirat tersebut. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Ini yang Allah sebutkan. Artinya Allah jadikan semacam ini sebagai ujian bagi umat manusia. Barulah setelah diuji akan nampak siapa yang betul-betul beriman akan hari akhirat dan siapa yang hanya ikut-ikutan dan masih ragu-ragu. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah doa, yang mana layaknya doa ini kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang setiap pagi dan petang. Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika Allahumma an ubtala min tahti. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Di mana dalam doa ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu al-'afwa wal-'afiyah. Al-'afw wal-'afiyah, al-'afwa di sini diartikan adalah sebagai permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ditutupi dosa-dosanya dan aibnya. Al-'afwa wal-'afiyah. Al-'afiyah adalah keselamatan dalam hal apa? Al-'afiyata fi dini, dalam agama aku. Keselamatan dalam agama aku dari setiap perkara yang memberikan keraguan-raguan, kehancuran, syubhat dan lain sebagainya, macam-macam. Al-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan dari dalam duniaku, keselamatan dari berbagai musibah, ancaman, bahaya. Wa ahli wa mali, dan keluargaku dan hartaku. Allahumma astur 'aurati, ya Allah tutupilah auratku. Aurat di sini diartikan kata para ulama kullu ma yustahya minhu idza dhahar. Setiap hal yang apabila nampak maka orang akan malu darinya. Aurat ini adalah apabila nampak, kelihatan, maka dia akan malu. Baik itu bentuk aibnya, atau kesalahannya yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, dan lain sebagainya. Wa amin raw'ati, dan berilah rasa aman dari
dalam ketakutan-ketakutanku. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi, dan jagalah aku min baini yadayya, dari arah depanku dan dari arah belakangku, wa an yamini, dan dari arah kananku, wa an shimali, dan dari arah kiriku, wa min fawqi, dan dari arah atas atasnya, wa a'udzu bika an Allahumma an ta'ala min tahti, dan aku berlindung kepada Engkau ya Rabb dari dimusnahkan, dihancurkan dari arah bawahku. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Lantas apa jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika iblis mengatakan apa yang sudah dia katakan tadi? La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah Subhanahu wa taala membalas hal itu dengan penekanan. Qala khruj minha madhuman madhura. Qala khruj minha madhuman madhura lama tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala khruj minha madhuman madhura. Setelah dia mengumumkan, iblis mengumumkan apa? Tekadnya untuk menyesatkan manusia, maka Allah pun memberikan jawaban. Padahal Allah tahu akan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Allah tahu apa yang tersimpan di dalam benaknya. Akan tetapi Allah tidak menghukum seseorang kecuali setelah dia apa? Dia ungkapkan, dia lakukan, dengan dia nampakkan dengan lisannya. Maka dia setelah mengatakan tadi, mengumumkan tekadnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya hanya ada di benak, sekarang dia ungkapkan dengan penuh tekad, maka Allah pun menjawabnya lagi dengan qala khruj minha madhuman madhura. Sekarang keluar kamu. Tadi sudah diusir, sekarang diusir lagi sebagai bentuk penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ukhruj minha madhuman madhura, keluarlah kamu dalam keadaan ma'iban matrudan, dalam keadaan hina dan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terhina dan terusir. Kata para ulama, sesungguhnya tidak ada balasan bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, melainkan madhum wa madhur, terhina dan terusir. Terhina di dunia, dan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia nampak hina, lemah dan lain sebagainya. Berbeda hanya dengan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dimuliakan di dunia dan juga dimuliakan di akhirat kelak. Dimuliakan di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Ma'iban madhuman madhura. Ini adalah balasan untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdullah bin Abbas pun pernah mengatakan, inna li ta'ati la nurun fil wajh wa quwwatan fil badan wa si'atan fi rizq wa mahabbatan fi qulubin nas wa inna lil ma'siyati la sawadan fil wajh wa dhulmatan fil qalb wa wahnan fil badan wa dhiqan fi rizq wa bughdan fi qulubin nas. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya ketaatan itu memiliki pengaruh pada diri manusia. Apa pengaruhnya? Nurun fil wajh, wajahnya yang bercahaya. Kulit hitnya hitam, boleh hitam, tapi memiliki pancaran cahaya. Wa nurun fil qalb, dan ada cahaya di dalam hatinya. Dari mana tahu ada cahaya di dalam hatinya? Karena tidak ada yang keluar dari lisannya melainkan kata-kata hikmah, amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasi'atan fil rizq, kelapangan dalam rizki. Dia sedikit misalnya, ustaz dia hanya sedikit penghasilannya dan lain sebagainya. Naam, akan tetapi yang sedikit itu malah berkah baginya, cukup. Tidak mesti banyak, tidak mesti banyak. Yang sedikit bisa jadi itu yang berkah, cukup baginya. Ada orang yang memiliki banyak
tapi tidak pernah merasa cukup. Ada saja kekurangan dan lain sebagainya. Ya. Enak. Wa quwwatan fil badan, badannya yang kuat. Enak kalau dibawa ibadah, dibawa sholat kuat. Ya. Sholat 1 juz, ya. 1,5 juz di bulan Ramadan misalnya. Ya. Kuat. Ya. Nah, karena ada orang-orang yang tubuhnya kuat, ya. Kalau duduk di hadapan televisi, ya, atau di depan HP bisa berjam-jam. Tapi kalau berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala 5 menit saja itu sudah terasa begitu lama, luar biasa. Enggak kuat badannya. Kalau dibawa ibadah enggak kuat. Wa mahabbatan fi qulubin nas, kecintaan di dalam hati-hati manusia. Melihatnya orang lain bawaannya sudah suka aja sama dia, sudah demen aja bawaannya. Cinta, senang sama dia ngelihatnya. Padahal dia nggak kenal bisa jadi, atau baru kenal, ya, baru ngelihat dan lain sebagainya. Nah, kata Abdullah bin Abbas, wa inna lil ma'siyati lasawadan fil wajh, wajahnya nampak suram. Ya. Wa zulmatan fil qalb, ya, hatinya nampak redu, gelap gulita, karena tidak ada yang keluar dari lisannya melainkan kata-kata yang tidak bermakna. Ya. Kalaupun ada yang keluar, maka dia kerusakan jauh lebih besar daripada kebenarannya. Nah, sudah azan. Mau azan dulu atau gimana? Kenapa? Udah lewat 10. Oh gitu. Sekarang sudah. Kita dengarkan azan dulu. Ya, setelah itu saya lanjutkan sedikit baru kita tutup. Oh, setelah azan langsung qomat aja. Baik, khair. Oke, khair insyaallah. Nah, saya lanjutkan sedikit terakhir, ya. Wa zulmatan fil qalb, hatinya nampak gelap, suram, karena tidak ada yang keluar dari lisan yang melainkan kata-kata yang buruk, ya. Wa wahanan fil badan, badannya yang lemah kalau diajak untuk beribadah, ya. Wa dhiqan fil rizq, ya. Rizkinya sempit, ya. Banyak tapi tidak berkah dan lain sebagainya, bisa jadi, ya. Wa bughdhan fi qulubin nas, dan kebencian di dalam hati-hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafirin, ya, kalau dia meninggal dunia, yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, sesungguhnya orang kafir ketika dia meninggal dunia, ahli maksiat ketika dia meninggal dunia, maka akan banyak yang beristirahat setelah itu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluknya beristirahat dari kejahatannya, orang-orang sekitarnya beristirahat, tenang dari kejahatan yang pernah dia lakukan ketika dia masih hidup. Pohon-pohonan pun beristirahat, tenang darinya. Hewan-hewan pun merasa tenang setelah dia meninggal dunia. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla memudahkan bagi kita jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah azza wa jalla memberikan istiqamah pada diri kita semua untuk senantiasa berada di jalan yang lurus sampai kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.